Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya. Dan di video kali ini saya akan berikan suatu exercise atau latihan yang dapat teman-teman gunakan untuk mengatasi penyakit HNP atau saraf tersebut. Nah, penyakit HNP atau saraf tersebut ini teman-teman, ini adalah salah satu penyakit yang cukup umum saya temui di berbagai rumah sakit itu saya temui teman-teman, dan banyak sekali yang menderita. Biasanya nih ciri-cirinya penderita penyakit saraf tersebut itu bagian pinggang bawah sini ini sakit teman-teman. Kemudian timbul suatu rasa nyeri yang menjalar di area pantat, kemudian paha, kemudian betis hingga ke ujung kaki. Yang menyebabkan apa? Menyebabkan kita sulit untuk berdiri, kemudian sulit untuk beraktivitas, sehingga jalan kita yang sehari-hari normal seperti ini itu akan mengalami suatu perubahan pola gerak. Seperti apa? Biasanya nih kalau sakit di salah satu kaki, biasanya kan karena terserang rasa nyeri. Jadi geraknya seperti ini, ataupun mungkin ada yang sedikit mendoyong begini, atau jalannya seperti ini dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu perubahan pola gerak. Nah, di video kali ini bagi kalian penderita penyakit saraf tersebut yang sudah berobat kemana-mana, entah itu ke dokter, ke fisioterapi, ke tukang pijat dan lain sebagainya, sampai detik ini tidak kunjung sembuh, maka simak video kali ini. Video ini berisi exercise atau latihan yang teman-teman jika rutinkan itu pasti akan sembuh dan pasti akan berkurang. Nah, bagaimana exercise-nya? Saya akan berikan suatu latihannya dan penjelasannya di video berikut ini. Silahkan disimak teman-teman. Nah teman-teman, langsung saja kita masuk pada exercise atau latihan yang pertama. Nah, latihan yang pertama ini saya menggunakan kursi. Nah, ini cukup sederhana, pasti kalian juga di rumah ada. Caranya bagaimana? Nah, ini kursi seperti ini. Kemudian kita cari tempat yang datar tanpa alas, yang keras teman-teman. Saya di sini tidak menggunakan alas apa-apa, hanya lantai saja. Kemudian kita tidur. Tidurnya terlentang seperti ini. Tidur terlentang, kemudian kakinya dinaikkan ke atas seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian didekatkan kursinya hingga membentuk tubuh kita membentuk huruf Z. Ini sama tubuh kita ini Z seperti ini. Nah, teman-teman, kemudian kita tahan gerakan posisi seperti ini, kita tahan selama kurang lebih, teman-teman ini bisa kurang atau bisa lebih, itu minimal 20 menit teman-teman. 20 menit kalian tahan posisi seperti ini. Kalian bisa main HP, kalian bisa tidur dan lain sebagainya, tetapi kalian harus menahan posisi ini selama 20 menit. Nah, gerakan ini saya dapatkan teman-teman ketika saya perkuliahan. Kemudian saya mencari suatu jurnal. Jurnalnya itu dari jurnal luar negeri, mengatakan bahwa posisi seperti ini dapat mengistirahatkan tulang belakang kita nih, dan meregangkan suatu saraf skiatik yang menyebabkan nyeri yang menjalar itu teman-teman. Karena dengan begini saraf skiatik itu akan terulur, kemudian rasa nyerinya itu akan berkurang. Jika kalian lakukan secara terus-menerus, maka akan sembuh teman-teman, dan akan posisinya atau kondisi tubuh kita itu akan semakin hari semakin membaik. Nah, tahan seperti ini teman-teman. Posisikan kita fokus seperti ini. Tapi kalau mau menunggu dengan main HP dan lain sebagainya ataupun tidur, itu tidak apa. Yang penting posisinya tetap seperti ini kurang lebih 20 menit. Kalian bisa melakukan 30 menit. Yang penting jangan di bawah 20. Karena ketika melakukan posisi seperti ini kondisi tulang belakang ini bisa rata teman-teman. Seperti ini rata. Tidak melengkok ke bawah
tidak ke atas, ke samping, ke kiri, tapi datar teman-teman. Alasnya kan juga keras, jadi ketika alasnya keras kemudian bertemu dengan tulang belakang, maka tulang belakangnya akan istirahat teman-teman. Seperti itu. Nah teman-teman, sesudah kita melakukan istirahat seperti tadi, seperti gerakan yang pertama tadi, yaitu dengan kursi tadi, huruf Z, kemudian kita masuk pada gerakan yang kedua. Gerakan kedua ini digunakan untuk meregangkan otot di bagian paha, kemudian pantat, betis, dan di bagian tulang belakang teman-teman. Jadi gerakan ini sangat berpengaruh untuk meregangkan otot-otot di bagian tulang belakang, otot-otot di bagian alat gerak kita, paha, pantat, hingga ujung kaki. Gerakannya tiduran seperti ini teman-teman. Kemudian kaki ini salah satu disilangkan. Nah seperti ini, disilangkan seperti ini. Ini kan bersilangan teman-teman. Kemudian tangan kita ini dinaikkan. Nah dalam posisi seperti ini, kaki ini ditekan ke bawah. Nah ini loh, ditekan seperti ini. Ditekan ke bawah seperti ini teman-teman. Perlahan-lahan aja, jangan dipaksakan. Ditekan seperti ini, ditahan, kemudian diturunkan. Nah, latihannya, exercise-nya ringan-ringan aja seperti itu. Jadi, ketika posisi ini diangkat, kakinya itu ditekan ke bawah teman-teman. Nah, seperti ini. Biar ada penekanan. Ketika ada penekanan, maka otot di bagian sini akan terasa, kemudian di bagian pantat ini akan seperti ini, kontraksi teman-teman. Nah, kontraksi, dan nantinya ketika kita lemas, maka ototnya akan enak. Jadi seperti ini, kemudian ditekan ke bawah seperti ini. Perlahan-lahan aja teman-teman. Ditahan teman-teman, sebisa mungkin aja, jangan dihitung, sekuat teman-teman aja, tapi dilakukan secara berulang-ulang. Seperti ini, kemudian diulangi, seperti ini, istirahat, diulangi, kemudian istirahat, tarik nafas 1 kali hingga 2 kali, kemudian dimulai lagi. Tidak ada batasannya, yang paling penting kalian hanya melakukan secara rutin dan melakukan jangan hanya 1 kali teman-teman. Nah, itu adalah gerakan nomor 2. Kemudian teman-teman, kita masuk gerakan yang ketiga. Gerakan yang ketiga ini kita tiduran teman-teman. Kemudian setelah tiduran ini, salah satu kaki disilangkan teman-teman, seperti ini. Kemudian tangannya di atas seperti ini dan diangkat teman-teman. Nah, diangkat seperti ini, ditahan. Jadi kaki diangkat, kemudian bagian kepala, bagian atas juga diangkat. Jadi seperti ini, disilangkan, lurus. Kemudian ini diginikan. Nah, diangkat dua-duanya, kemudian ditahan. Seperti ini, 1, 2, 3, dihitung teman-teman. Kalau ini dihitung 1 sampai 10, kemudian diturunkan. Kemudian ditarik nafas 1, 2, kemudian kita mulai lagi. Kita silangkan kaki seperti ini, kemudian tangannya kita angkat seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian istirahat. Gerakan ini sangat efektif teman-teman, karena saya saja yang melakukan gerakan ini langsung berkeringat, pembuluh darahnya melebar, otot-ototnya regang teman-teman di bagian sini.
Ini saja saya sudah berkeringat dan nafas saya sudah sedikit ngos-ngosan karena memang gerakan ini sangat efektif bagi kalian. Jadi silahkan dicoba teman-teman. Semakin kalian membelokkannya atau menghilangkannya semakin jauh, itu semakin efektif. Tapi kalau belum bisa, ya sedikit saja seperti ini. Kemudian nanti ditambah bisa seperti ini, bisa sampai seperti ini. Ditahan saja. Kemudian supaya imbang, jangan hanya kanan saja tetapi kiri juga. Nah, kiri juga bisa sampai sana dan lain sebagainya. Oke, itu dihitung 1 sampai 10. Kalau kalian masih pemula, masih awalan, diulangi 3 kali saja. Tetapi kalau kalian setiap hari melakukan, mulai ditambah pengulangannya 4 kali, kemudian 5 kali. Jadi 10 kali istirahat, 10 kali istirahat, 10 kali istirahat. Itu yang pemula 3 kali. Kemudian kalau ingin sudah terbiasa 4, 5, 6 seterusnya. Kuncinya melakukan suatu gerakan atau 3 gerakan ini tadi. 3 gerakan utama ini adalah rutin dan konsisten. Insya Allah teman-teman akan mengalami kesembuhan yang sangat cepat. Oke teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat karena video ini saya buat khusus bagi kalian penderita penyakit saraf tersebut. Yang di sini saya berpesan bahwa menderita penyakit saraf tersebut itu jangan pernah menyerah, apalagi sampai operasi. Jika kalian sudah masuk ke dokter, kemudian dokternya mengatakan operasi, kalian coba terlebih dahulu alternatif lain, seperti melakukan terapi di rumah dengan peregangan dan lain sebagainya, seperti yang saya contohkan ini. Karena ketika operasi itu bukan obat dari menderita penyakit saraf tersebut. Saya sudah menjumpai banyak suatu pasien menderita penyakit saraf tersebut itu sudah dioperasi tetapi tidak sembuh. Jadi alangkah baiknya jangan pernah mengoperasi tulang belakang, karena tulang belakang itu ada banyak miliaran suatu syaraf. Maka dari itu saya berpesan kepada kalian terus melakukan suatu gerak, karena ketika kalian masih bisa melakukan gerakan atau masih bisa melakukan peregangan, berenang, kemudian usaha-usaha lainnya, maka kesembuhan akan segera datang kepada kalian. Maka dari itu, terima kasih telah menonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dibagikan kepada teman-teman dan mudah-mudahan video ini dapat membantu kalian menyembuhkan penyakit saraf tersebut kalian, dapat mengikuti jejak saya sembuh penyakit saraf tersebut. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.